belum dicuci, belum sempet. Ini throttle udah ganti kemarin nih, bekas. Ban depan halus dah. Ban belakangnya tebal, kotor, belum cuci. Nah, polisinya dua. Ampas rem habis. Ya, kali ini update lagi channel Bang Ziad ya, mengenai Volta 401 lagi. Mohon maaf ya kalau untuk stok di gudang sudah habis. Ya ini sisa-sisaan, biasanya saya masih ditawarin ya. Kali ini kita bahas ngebangun Volta bekas pakai yang masih dipakai kurir saat ini. Ini bulan kemarin saya ditawarin beberapa unit, dan satunya sengaja saya belum jual nih, atau malah buat dipakai aja karena unitnya udah langka. Per bulan ini saya belum ditawari sama sekali unit. Nah ini kemarin saya rapihin untuk budget perapihan, nanti saya bahas juga. Jadi saya jelasin kali ini apa aja sih yang PR-nya untuk unit sisaan ini. Misalkan ditawarin dari grup saya nih, kita bahas tuntas di sini ya. Yang pertama, karena unit udah langka tapi peminatnya masih banyak ya, biasanya udah langsung sold out gitu. Yang pertama, ban tipis, kemungkinan keduanya tipis, depan belakang. Jadi kita perlu spare ban, harganya 200-an atau harga bekas biasanya lebih murah, cuma ban ukiran. Ini ban Aneka ban, harganya 250-an ya. Ini kebetulan unit yang ini ban depannya aja yang botak, kalau yang belakang masih tebal banget atau malah baru. Nah itu yang pertama ya. Yang pertama, ban pasti akan masuk budget setelah beli unit apa adanya ini. Yang kedua adalah seal shock dan olinya. Nah ini murah nih, ini juga saya belum perbaiki ya. Seal shock pasti dua-duanya kalah karena bekas pakai kurir. Yang pertama nggak pernah dicuci mungkin ya. Yang kedua ya bawaannya beban berat. Yang kedua itu ya, kita budgetin aja seal shock 50.000 dan oli shocknya 50.000 juga. 100.000 untuk seal shock ya. Yang ketiga, biasanya kalau lagi bagus ya kontaknya, kontak rusak. Yang ketiga itu ya, biasanya speedometer mati, throttle gas kena. Untuk kontak ini 100.000 ya. Ada yang jual di grup atau marketplace pakai yang universal juga boleh. Kalau speedometer rata-rata semuanya masih nyala, cuma burem aja ya kacanya.
bisa dibersihkan pelan-pelan. Throttle gas bisa pakai universal nih, kayak saya nih, murah. Biasanya ada yang murah banget, universal 50.000. Saya juga pernah pakai universal ya, dan itu lumayan awet. Cuma kabelnya harus wiring lagi. Udah ada di YouTube saya ya, kalau mau lihat. Nah, itu dia untuk bagian depan. Untuk bagian belakang biasanya shock breaker udah pasti kalah ya itu. Ini saya dapat harga 100.000 beli bekas. Beli baru ya ini kayaknya. Ini baru, cuma rasanya harganya murah banget, 100.000 sepasang. Shock breaker bisa pakai punyanya Supra X atau Jupiter. Pokoknya shock breaker motor bebek gitu. Ukuran 28 cm. Nah, biasanya juga kalau unit sisaan gini bannya gede ya. Ada yang ukuran 190. Ada yang masih standar kayak gini ukuran 90. Saran saya kalau misalkan dapat yang ukuran 110 masih bagus misalkan ya. Shock breakernya jangan ukuran 28 cm tapi 30 cm atau 32, tapi ketinggian ya mungkin ya. Karena akan mentok di sini nih. Atau ininya dibuka solusinya. Nah, itu dia kira-kira PR unit yang sisaan yang masih saya jual belikan. Nanti mungkin bisa dapat lagi ya penawaran. Nah, ini udah pasti juga kalah ya. Ini saya bikin manual nih, PR-nya dicopot. Biasanya apalagi ya, kerusakan itu aja sih yang kalau unitnya masih nyala ya. Paling parah bearing ini nih, bearing BLDC. Kira-kira seperti itu unit yang sisaan pemakaian. Cuma kalau dinamo dipastikan masih bagus, tidak ada kendala. Ini waktu saya dapat unit ini, throttle-nya kena, kontaknya kena, ban depan halus, shock breaker dua-duanya udah rusak dah, dan MCB. Jadi seperti itu ya unit sisaan yang mungkin masih ada, nanti dijual belikan. Ini kita lihat total kilometer motor ini adalah, reset. Waduh, gawat. Saya baru sadar kalau reset. Tadiannya 22 ribuan gitu. Kemarin saya ditawarin berapa unit, ada yang Gen 1. Kalau Gen 1 kondisinya sangat parah deh. Soalnya kan ada peminat yang pengennya Gen 1. Masalah dinamo bagus, kuat, awet. Cuma lain-lainnya itu PR lumayan. Kayak foam steer. Paling cepat kalah itu Gen 1 foam steernya ya. Kalau Gen 3 keluaran terakhir nih bulan 8 ya, itu masih bagus lah. Terus yang kedua, Gen 1 itu permasalahannya di kabel baterai, controller. Sisanya aman harusnya. Nah, ini kebetulan dapat warna hitam ya, karena saya dari dulu pengen warna hitam, cuma ada yang nawar terus. Ini kesampean
dapat sisaan terakhir. Ini nggak ada yang ngebit kemarin itu, mungkin karena nggak tahu kondisinya ya. Kalau tahu kondisinya pasti akan diambil juga, karena saya jelasin kok yang kondisinya bagus. Misalkan BLDC nya bearingnya kena, saya kasih tahu juga. Cuman kan bearing harganya 40.000 ya, gampang lagi gantinya. Sangat worth it lah, karena saya jual di harga 2 jutaan ya. Bisa jadi motor harian. Nah, ini buktinya. Saya jual bahan karena waktu ya, kita nggak ada spare part dan waktunya susah, jadi saya jual bahan. Misalkan saya udah jadi kayak gini, harganya saya markup karena perbaikannya pasti totalnya lumayan, kisaran 500 sampai 1 juta. Itu pun bukan baru ya, kayak copotan controller masih bagus misalkan. Kalau ini udah saya pakein fotol nih. Jadi itu aja, sekian dari saya. Bagi peminat Volta 401 XC cepat, kemungkinan akan saya jual lagi ya unit yang seperti ini PR-nya. Tapi saya pasti utamakan dinamonya. Masih layak dibeli apa enggak, pasti saya deskripsikan. Saya jual di harga 2 jutaan ya, 2.500.000, tergantung kondisi. Itu unitnya doang ya. Untuk bulan ini belum ada penawaran dari pusat, jadi belum ada penjualan. Ini saya hanya mereview saja. Untuk baterai, harga online di online atau marketplace atau penjual di grup itu 2,5-nya itu SGB lagi. Jadi sangat worth it lah untuk beli motor ini. Ini juga saya pakai buat harian karena emang kualitasnya udah teruji. Tips terakhir untuk pengguna motor Volta itu sering-seringnya BLDC-nya dibersihkan. Jangan cuci steam, tapi kita cuci sendiri. Silen-silennya diperhatikan, dan pokoknya jangan sampai terlalu nggak diurus lah BLDC-nya sampai kotor, itu macet ntar. Kalau udah macet udah 50-50 perbaikannya. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.